Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan penting, tetapi saya yakin akan dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Ulasan ini saya beri judul, Kenapa pencobaan mengalahkan kita? Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Ayub pasal 23 ayat 10. Demikianlah bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nilai-nilai yang kita yakini tentunya mutlak menentukan penilaian kita. Jika kita mementingkan kenyamanan daripada pembentukan sifat, watak, karakter, saya perlu kasih tahu, maka pencobaan akan mengalahkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan merancang kita bukan menjadi umat atau pribadi yang kalah, kecewa, putus asa, dan menyerah kepada keadaan, termasuk kepada pencobaan. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang menang. Bahkan kita disebut di dalam kitab Roma sebagai umat yang lebih dari pemenang. Kenapa saudara dan saya disebut sebagai umat yang lebih daripada pemenang? Karena Kristus telah mati dan bangkit serta naik ke sorga bagi kita. Yesus Kristus telah mengerjakan karya terbesar dalam hidup kita. Kita yang sebelumnya ada dalam kungkungan perhambaan perbudakan dosa, oleh kasih karunia-Nya kita diberikan iman dan kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anak-anak-Nya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah memberikan sebuah janji kepada murid-murid-Nya di kala itu. Dan tentunya janji firman Tuhan ini juga berlaku kepada saudara dan saya. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Parakletos, penghibur, pembela. Yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan yang meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Atas garansi dan jaminan ini, saudara dan saya sebenarnya dirancang, direncanakan, diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kita kalah terhadap pencobaan. Apalagi kita tahu firman Tuhan berkata dengan sangat jelas di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan adil, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya, kita semua dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita cakap menanggung, memikul, serta menghadapinya. Saudara dikasihi Tuhan, jika kita menghargai materi dan perkara-perkara jasmani lebih daripada perkara-perkara rohani, saya mau sampaikan dengan tegas kepada kita, saudara dan saya, kita semua tidak akan dapat menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan.
Padahal firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua jelas berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini ada kata anggaplah dengan pengertian nilailah dengan benar kalau saudara dan saya jatuh ke dalam pencobaan. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen yang benar seharusnya tidak membuat pencobaan. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan tantangan pencobaan dalam kehidupan, firman Tuhan jelas berkata, mari kita menganggap hal itu, mari kita menilai hal itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena pencobaan itu akan mengerjakan hal yang positif dan sangat bernilai tinggi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, jika kita hidup untuk saat ini saja dan kita melupakan masa yang akan datang atau kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, maka pencobaan akan menjadi kepahitan bagi kita dan tidak akan menjadikan kita lebih baik. Oleh karena itu, firman Tuhan dengan jelas berkata, pencobaan, penderitaan, masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan nyatakan kelak di dalam Kristus bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah menilai kehidupan ini hanya dalam konteks hidup di dunia ini saja. Tapi ada kehidupan setelah hidup di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus secara kekal di sorga yang kekal dan mulia tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub memiliki pandangan yang benar terkait dengan pencobaan dan ujian kehidupan. Itu sebabnya dari apa yang sudah saya bacakan tadi untuk kita, Ayub dengan tegas berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dengan kata lain, ujian pencobaan dalam kehidupan akan membuat kita mengalami proses. Dan proses itu sama seperti pemurnian emas. Emas yang dimurnikan kualitasnya bukan semakin rendah, tapi kualitasnya semakin tinggi. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak terkait dengan emas, dipisahkan dari emas itu sendiri ketika dalam proses pemurnian. Oleh karenanya, kalau Tuhan menguji kita, maka tujuannya bukan karena Tuhan memiliki maksud, rencana, dan niat jahat kepada kita. Tapi Tuhan rindu menaikkan kelas kita, supaya semakin diubahkan, dimurnikan, disempurnakan, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila pencobaan dan ujian kehidupan datang, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dengan segera. Dan mari kita sama-sama mengambil satu sikap yang bergembira. Janganlah kita berpura-pura. Jangan juga kita mencoba menghipnotis diri. Melainkan pandanglah pencobaan dan ujian kehidupan itu dengan kacamata iman. Ingat Bapak Ibu Saudara, pandangan kita dalam hidup ini pasti menentukan hasil. Agar berhasil dengan sukacita, marilah kita menghadapi pencobaan dan ujian kehidupan juga dengan sukacita. Itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu bersukacita dalam menghadapi pencobaan kehidupan? Oleh karena kita tahu, sukacita karena Tuhan
itulah yang menjadi benteng perlindungan dan kekuatan yang sangat dahsyat, luar biasa kepada kita. Ingat, pencobaan atau ujian kehidupan tidak pernah dirancang Tuhan untuk merongrong, merusak, dan merendahkan kita. Ujian dalam kehidupan sebagai sarana efektif membawa kita makin dewasa secara rohani, sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin sempurna, menjadi serupa seperti Kristus. Karenanya, jangan biarkan diri kita dikalahkan oleh pencobaan, karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.